Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Berbicara tentang Korea Selatan, sepertinya tidak asing lagi bagi kita dengan K-pop-nya atau drama Koreanya. Nah, kali ini Miss akan membahas satu buku yang sangat menarik dari Korea Selatan yang berjudul Kisah Nyata Tukang Sampah Menjadi Presiden. Buku ini adalah cerita perjalanan hidup seorang presiden dari Korea Selatan yang bernama Lee Myung-bak. Ibunya memberi nama Myung-bak karena pada saat mengandung Myung-bak, ia bermimpi ada cahaya bulan bersinar terang hingga menyinari desa tetangga. Sehingga ia diberi nama Myung yang artinya cemerlang dan Bak yang artinya menjangkau luas. Siapa yang menyangka jika sejak kecil Lee Myung-bak hidup sangat miskin dan terbiasa bekerja karena membantu orang tuanya hingga membiayai sekolahnya sendiri. Terlahir di masa penjajahan Jepang dan juga Perang Korea, Lee Myung-bak menjalani hidup di bawah garis kemiskinan. Ayahnya yang kesulitan mendapat pekerjaan akibat perang, membuat keluarga ini harus tinggal di sebuah kuil tua yang terletak di kaki gunung, yang ditinggali kosong akibat Perang Korea pada tahun 1953. Kuil itu menjadi tempat tinggal 15 keluarga yang tidak mempunyai rumah. Selama masa-masa itu, makanan mereka biasanya hanya berupa ampas yang tersisa setelah membuat minuman keras yang dikonsumsi selama 2 kali sehari, selama berminggu-minggu hingga habis. Sehingga sewaktu Lee Myung-bak di bangku SMP, beberapa guru mengira ia bocah kikuk karena pipinya selalu merah. Sebenarnya saat itu ia sedang mabuk karena ampas tersebut mengandung alkohol meski dalam jumlah yang kecil. Jadi, untuk sarapan, Myung-bak makan ampas. Siang harinya, saat anak-anak membawa bekal makan siang ke sekolah, ia hanya mengganjal perutnya dengan meneguk air keran sebanyak-banyaknya. Dan saat makan malam, ia kembali harus memakan ampas. Meskipun begitu, Myung-bak tak pernah menganggap kemiskinan sebagai alasan. Kemiskinan justru memperkuat semangatnya untuk bangkit. Ketegaran dan kepribadian Myung-bak banyak dibentuk oleh sosok seorang ibu. Ibunya mengajarkan banyak hal pada Myung-bak agar melayani dengan tulus dan membantu sesama dan tidak mengharapkan balasan. Ketika kelulusan SMP semakin dekat, Myung-bak menyampaikan keinginannya untuk lanjut ke tingkat SMA. Namun, ibunya melarang karena kesulitan keuangan dan ia harus membantu ibunya bekerja. Pada akhirnya, ia masuk ke sekolah menengah ekonomi atas Dongji di Pohang yang membebaskan biaya sekolah jika ia bisa menjadi juara kelas. Selama 3 tahun penuh, Myung-bak selalu menjadi juara kelas dan waktu belajar di sekolah ini pun adalah malam hari, sehingga ia masih bisa membantu ibunya. Setelah tamat SMA, Myung-bak pindah ke Seoul, menyusul orang tuanya dan menjadi pedagang kaki lima. Myung-bak membantu orang tuanya siang dan malam. Waktu yang tersisa dimanfaatkannya untuk belajar. Semakin banyak buku yang ia pelajari, ia baru sadar semakin sedikit yang ia ketahui. Pada akhirnya, Myung-bak lulus di Fakultas Bisnis Universitas Korea. Awalnya ia berpikir menjadi mahasiswa putus kuliah itu lebih baik daripada hanya sekedar tamat SMA. Namun ia keliru. Untuk menjadi mahasiswa putus kuliah, pertama-tama ia perlu mendaftar dan mengikuti setidaknya 1 semester. Untuk membayar uang pendaftaran, ia bekerja menjadi tukang angkut sampah di Itaewon. Setiap pagi, ia mengisi gerobak sorong dengan sampah lalu mengangkutnya sejauh beberapa kilometer. Rutenya
berbukit-bukit dan ia harus bolak-balik sebanyak 6 kali dalam satu hari. Pekerjaan itu ia lakukan hingga duduk di tingkat 2. Di dalam buku ini juga dijelaskan saat kuliah, Lee Myung-bak menunjukkan ketertarikannya pada dunia aktivis mahasiswa dan ia terpilih menjadi ketua Dewan Mahasiswa. Ia memimpin demo menentang pemerintah. Lee Myung-bak ditangkap dan diadili sehingga masuk penjara selama 6 bulan. Saat itulah ibunya sering sakit-sakitan dan usai Myung-bak keluar dari penjara, ibunya pun meninggal. Setelah bebas, Lee Myung-bak fokus menyelesaikan kuliahnya. Lalu ia melamar pekerjaan ke berbagai tempat. Sampai akhirnya ia menemukan iklan kecil di sebuah surat kabar tentang sebuah perusahaan bernama Hyundai. Perusahaan konstruksi yang membutuhkan karyawan untuk dipekerjakan di Taiwan. Karena catatan kriminalnya, proses seleksi kerja di Hyundai sempat mengalami kendala. Sampai akhirnya Lee Myung-bak menulis surat yang berisi alasan kenapa dia menjadi ketua Dewan Mahasiswa dan mengapa memimpin demonstrasi mahasiswa kepada Presiden Korea Selatan pada saat itu. Dan ternyata suratnya mendapat tanggapan dari sekretaris senior Presiden yang bersimpati kepadanya dan meminta pimpinan Hyundai memberi kesempatan kepada Lee Myung-bak. Karena terbiasa kerja keras, Lee Myung-bak menorehkan banyak prestasi di Hyundai. Karirnya pun melejit dan perusahaan pun berkembang semakin pesat. Tidak hanya di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Filipina, tetapi hingga Timur Tengah seperti Irak, bahkan sampai Rusia. Kepercayaan Chung Ju-yung terhadap dirinya dan perkembangan pesat perusahaan diceritakan dalam berbagai bagian dalam buku ini, termasuk persaingan Hyundai dan Samsung juga dikupas secara menarik. Hasil dari kerja kerasnya, dia sudah menjadi direktur perusahaan ternama saat berusia 29 tahun dan mampu mengemban amanah sebagai CEO Hyundai termuda di usia 35 tahun. Setelah bergabung menjadi bagian Hyundai Group selama 27 tahun, Lee Myung-bak kemudian berhenti dan memilih berkarir di ranah politik. Karirnya makin berkembang ketika Lee Myung-bak terpilih menjadi wali kota Seoul, di mana salah satu programnya yang fenomenal ialah merestorasi Cheonggyecheon selama 2 tahun. Untuk pertama kalinya setelah berpuluh-puluh tahun, warga dapat menikmati udara segar dan air yang bersih di jantung kota Seoul. Para pekerja kantor mulai berpergian dengan berjalan kaki dan di akhir pekan, orang-orang datang bersama keluarga dan teman-teman mereka di taman terbuka. Seoul pun dikenal sebagai kota hijau. Sistem perbaikan, transportasi seperti penataan bus, dan lain-lain menjadi contoh beberapa negara seperti Vietnam dan Cina, Turki, Jepang, Taiwan, hingga Indonesia. Lee Myung-bak pun mendapat sorotan dari berbagai media atas proyek restorasi yang dibangunnya. Ia pun mendapat penghargaan dari majalah Time sebagai pahlawan lingkungan. Selanjutnya, pada tahun 2008, Lee Myung-bak, si anak berpipi merah dan pekerja keras dari Pohang ini, berhasil secara gemilang menjadi Presiden Korea Selatan periode 2008 hingga 2013. Buku ini berisi kisah mengharukan, inspiratif, dan memberikan banyak sekali nilai-nilai kehidupan untuk dapat berhasil menggapai cita-cita yang kita impikan. Membuat kita yakin bahwa sesungguhnya kemauan, kejujuran, dan kerja keras dapat mengubah nasib seseorang.
Terima kasih sudah menyaksikan bedah buku kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di bedah buku kita selanjutnya. Bye-bye!